Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davini Mediana di channel YouTube Davini Mediana. Di video kali ini saya akan membahas dan memperkenalkan suatu aplikasi atau website yang biasanya untuk digunakan membuat poster atau membuat logo atau membuat presentasi juga bisa melalui si aplikasi ini, yaitu bernama Canva. Langsung aja kita masuk ke dalam Canva-nya. Ini Canva. Nah, di dalam Canva ini banyak sekali yang bisa kita pilih, kayak worksheet atau kita mau bikin poster, whiteboardnya juga presentasi, terus juga dia bisa bikin buat kayak ngedit foto kita buat dimasukin ke sosial media, terus bisa bikin video juga, terus bisa kayak bikin buat website juga gitu. Di sini saya sudah sering menggunakan Canva untuk dijadikan sebuah poster atau thumbnail di YouTube. Nah, yang pertama supaya kita masuk ke dalam halaman barunya itu bisa lewat sini atau kita lewat sini. Ada tanda titik 3 di sini ada rumah, di sini. Nah, di sini tanda plus, kita klik aja tanda plusnya itu. Nah, di sini banyak dia ngasih banyak beberapa pilihan gitu buat Facebook post, buat Facebook cover atau Instagram post atau kita bikin logo. Nah, di sini kita masuk aja ke custom size. Kita masukin size ukuran segini sama 1350. Nah, di sini saya menggunakan pixel tapi bisa diganti dengan yang lain. Langsung aja kita klik create new design. Nah, di sini dia langsung secara otomatis menyediakan halaman sesuai yang kita pengen. Nah, kelebihannya Canva adalah, jadi di sini kita tidak perlu khawatir kalau misalnya kita lagi buru-buru terus kita kelupaan kalau dia belum di save kerjaan kita di Canva. Tenang aja karena Canva ini menggunakan sistem save-nya itu otomatis. Kayak gitu. Terus di sebelah samping di sini tandanya save otomatis kayak gini, berarti udah centang gini. Di samping sini tuh ada tulisan untitled design. Nah, ini kan tadi kita masukin segini ukuran buat bikin halamannya. Nah, di sini juga tempat buat kita ngasih namanya. Nah, seperti itu. Di sini ada beberapa bagian-bagian yang akan saya kenalkan dalam video ini untuk yang mau memakai Canva untuk pemula. Yang pertama di sini ada desain, ada elemen, ada teks, ada brand, upload, draw, dan lain-lain ini ke bawah. Nah, di sini desain itu buat apa? Desain itu dia tuh menyediakan beberapa template kayak gini. Contoh kita mau bikin CV, kita bikin CV di sini tuh dia sudah menyediakan si template-nya kayak gini contohnya. Kalau kita mau, kita langsung aja klik. Nah, secara otomatis dia langsung muncul di halaman kertas yang tadi udah kita setting. Dia mau seberapa besar, kayak gitu. Dan di sini, nah di sini kan dia kayak dibagi ke beberapa gitu kan. Nah, di sini kita bisa tinggal ganti. Ini kan foto cowok ini bisa ganti dengan muka kita. Terus tulisan si nama dia, Richard ini kita bisa ganti dengan nama kita. Terus kontaknya dan segala macam itu bisa kita ganti. Terus si kotak ini juga kita bisa ganti. Jadi kita klik aja kotaknya, area kotak ini. Terus di atas ini tuh ada beberapa gitu loh, kayak gini. Nah, di sini kita klik ini color yang bulat ini. Nah, di sini dia langsung mengeluarkan color-color. Dan bagusnya si Canva ini dia itu bisa mengidentifikasi warna dari si cowok ini. Di dalam cowok ini tuh ada warna apa aja dan dia tuh bisa langsung ngeluarin tuh photo color. Contohnya kita pilih yang coklat ini. Nah, dia ganti warnanya. Terus yang kedua, ini halaman ini udah penuh, kita langsung aja kita masukin halaman baru. Gimana caranya masukin halaman baru? Gak usah bikin halaman baru lagi, maksudnya gak usah bikin kayak ditambah lagi ke sini, gak usah. Tapi caranya di bawah sini tuh ada tulisan add page, kita langsung klik aja si add page ini.
Dia langsung mengeluarkan halaman baru, halaman kosong kayak gitu. Terus yang kedua kita pergi ke elemen. Elemen ini tuh dia menyediakan beberapa icon-icon kayak gini. Tanda kutip, terus ada stiker, bisa gerak-gerak juga. Terus kita bisa masukin video, terus ada audionya, terus kita bisa bikin chart. Jadi kalau misalkan selain mau bikin di Microsoft Word, kita juga bisa bikin chart ini lewat Canva kayak gitu. Terus tables kayak gini. Jadi selain kita bisa membuat table itu di Microsoft maupun Microsoft Word atau Microsoft Excel, kita juga bisa menggunakan fitur tables ini di aplikasi Canva. Terus juga frame. Nah frame ini fungsinya apa? Bisa kita lihat ke atas. Nah si cowok ini, kalau kita hapus, nah itu dia. Jadi dia itu buat masukin foto ke dalam buletannya ini. Itu fungsinya frame. Dan di sini dia menyediakan beberapa banyak frame, berapa banyak bentuk juga kayak gitu. Terus di sini kita mau search elemen, contohnya kita mau bikin yang berbau laut. Ya udah kita search aja elemen yang berbau laut, sea contohnya. Nah dia langsung kayak keluar, oh iya di sea itu kan ada apa, dia keluar. Nanti ada kayak kerang-kerang gini, ada terumbu karang, ada ikan, ada ombak, kayak gitu. Tinggal dipilih aja icon yang pengen kita masukin ke dalam sesuatu yang ingin kita desainin gitu. Lalu di sini ada teks. Teks ini kita untuk masukin tulisan ke dalam poster atau presentasi yang kita pengen kayak gini, CV. Nah, ini kan ada beberapa tulisan-tulisan kayak gini. Nah, dia itu masukinnya lewat si teks ini. Kita langsung aja coba masukin teksnya. Contohnya ini yang paling besar. Nah, dia kayak secara otomatis membiru gitu kan. Itu kita langsung aja klik backspace buat yang make di laptop. Langsung kita masukin tulisan apa yang kita mau. Contohnya. Ini contohnya. Over the moon. Nah, ini juga di bawah sini ada beberapa semacam ukuran. Jadi ada yang paling besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tapi kalau misalkan kita udah terlanjur kepencet yang besar, itu gak apa-apa. Jadi kita select semua. Kayak gini. Nah di atas ini ada tambah, ada kurang, jadi kita tinggal menyesuaikan. Di situ bisa pakai itu, bisa juga pakai yang ini nih, bulat-bulat yang di samping-samping ini. Kita klik aja sampai dia ungu, terus dia bisa ngecilin, dia juga bisa besarin. Kayak gitu. Terus kalau fontnya pengen kita miringin, ini sama kayak yang fitur yang ada di Microsoft Word. Kita klik aja ini, nah dia langsung miring. Terus ini kita mau ketengahin atau kesampingin itu bisa. Terus ini spacingnya, nih antara satu kata dengan kata yang lain, kayak gitu. Terus kalau ini line spacing itu, ada tulisan lagi, contohnya di bawah sini. Terus ini ada tulisan di over the moon ini, nanti dia si over the moon-nya ke atas, terus tulisannya ke bawah. Jadi dia kayak buat bikin lebih lebar gitu loh, lebih luas. Terus di situ sini ada fitur ini, yang kotak-kotak ini, dan dia itu buat apa? Dia tuh buat ngetransparanin tulisan kita, bukan hanya tulisan, tapi dia bisa ngetransparanin elemen-elemen yang tadi kita pilih gitu loh. Nah di sini dia langsung ada ada kayak panjang kayak gini keluar. Di sini ada bulatan. Nah di sini kita bisa klik aja dan kita bisa dilihat tulisan over the moon-nya ini kayak gitu. Selanjutnya di bawah sini dia menyediakan juga beberapa icon-icon juga yang bisa kita pilih. Misalnya kita call to action, bisa kita pakai itu si fontnya, atau kita mau bikin yang lucu kayak stiker kayak gini atau ASAP. Terus kita kayak mau bikin kayak poster tapi temanya game-game gitu, kita bisa pakai ini kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke brand. Brand ini biasanya buat dipakai buat orang yang mau bikin kayak logo-logo gitu, terus kita bisa ganti warnanya. Nah di sini juga ada upload. Ini buat apa? Dia itu buat ngupload
foto atau video yang ada di dalam galeri handphone atau laptop kita. Caranya adalah kita klik aja upload file ini. Nah, dia langsung masuk ke dalam galeri kita. Terus kita pilih ini contohnya. Nah, dia loading kayak gitu. Oh iya, kan kita contohnya kita mau masukin si gambar ini, tapi masih ada tulisannya. Terserah bisa ditumpuk gitu atau dia dihapus. Nah, kalau dihapus nih ada kayak gini, kita klik aja tulisannya. Di sini ada berbagai macam itu. Terus di sini, nah ini buat ngeduplikat, jadi dia ada 2. Nah, kita klik ini aja yang ada trash-nya ini. Lalu kita balik lagi ke sini, gambar ini kita saja. Nah, seperti ini. Ini kan dia tidak sesuai sama latar belakang gitu kan, sama si halamannya. Gimana cara kita menyesuaikan si gambar ini sama si kertas kita itu? Kita klik more yang titik 3 ini. Nah, ini keluar kayak gini, terus kita ke bawah aja. Langsung kita klik set image as background. Nah, secara otomatis dia langsung bikin si gambar ini jadi background atau jadi memenuhi halaman kita kayak gitu. Terus di sini ada draw. Draw itu nah kayak gini fungsinya. Jadi dia tuh bisa bikin gambar di gambar-gambar gini kayak gitu. Ini buat yang lebih tebel kayak gitu. Terus ini juga buat ngestabiloin. Dan bisa diganti warnanya kita klik aja ini color. Nah, di sini kita bisa ganti warna ungu contohnya. Dia langsung keluar warna ungu. Kalau kecoret, misalnya ini kecoret, tenang aja bisa kita hapus pakai ini. Nih. Atau kita bisa pakai ini. Ini kecoret kayak gini contohnya. Nah, di sini ada tanda panah kebalik, kita undo aja. Nah, seperti itu. Mungkin sekian perkenalan tentang aplikasi Canva. Sekian dari saya, Davina Mediana. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.